Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Wulandari, mahasiswi UIN Araniri Banda Aceh, rating 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling pada anak usia dini untuk memenuhi UAS mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Oke, untuk yang pertama itu ada pengertian bimbingan konseling anak usia dini. Nah, pengertiannya sendiri yaitu bimbingan dan konseling pada anak usia dini ini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi dapat diartikan bahwa bimbingan konseling ini itu guru atau pendamping ya, itu memberikan solusi untuk permasalahan pada anak usia dini. Karena setiap anak itu punya masalahnya masing-masing seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada prinsip-prinsip bimbingan konseling untuk anak usia dini. Nah, untuk yang pertama itu ada bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Itu sudah tentu ya, karena untuk memberikan solusi untuk anak usia dini. Dan yang kedua itu ada bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Dan yang ketiga itu ada bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Nah, untuk yang keempat itu ada bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Nah, untuk yang kelima itu ada kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Dan yang keenam itu ada bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Untuk yang ketujuh itu ada bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Dan yang kedelapan itu ada dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Dan yang kesembilan itu ada dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua itu diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Dan yang ke-10 itu ada bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Dan yang ke-11 itu ada bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Jadi memang bimbingan konseling ini sangat diperlukan ya untuk anak usia dini demi anak usia dini itu mampu menyelesaikan masalahnya secara pribadi. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tujuan bimbingan konseling anak usia dini. Nah, Erna Wulan, Saudi, dan Mubiar Agustin itu menjelaskan bahwa tujuan khusus layanan bimbingan di TK atau Raudatul Atfal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang kedua itu ada membantu anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang selanjutnya itu ada membantu anak untuk mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat itu ada membantu menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Seterusnya ada membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang seterusnya ada membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Dan yang seterusnya itu ada membantu orang tua mengambil keputusan memilih sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan fisik dan indranya. Dan yang terakhir itu ada memberikan informasi pada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak gitu. Jadi ini bisa tujuannya itu untuk anak usia dini, tetapi juga ada feedbacknya untuk orang tua seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup bimbingan konseling. Di sini itu ada terbagi menjadi 3, yaitu bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karya. Nah, untuk yang bimbingan pribadi sosial itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Ya, ini hubungannya dengan lingkungan sekitar agar anak itu dapat menyesuaikan diri ya, beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, untuk yang kedua itu ada bimbingan belajar.
Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan belajar, ya itu sudah pasti. Dan yang ketiga itu ada bimbingan karir. Bimbingan karir ini membantu anak dalam perencanaan, pengembangan dan pemecahan masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri serta pemahaman kondisi dan pengembangan karir, ya. Ini bersifat sebagai profesinya kelak di masa depan seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini dan relevansinya dengan permasalahan anak usia dini. Nah, untuk faktornya sendiri itu ada 5 faktor ya yang mempengaruhi pendidikan dari bimbingan konseling ini. Itu yang pertama ada faktor lingkungan. Dan yang kedua ada faktor sosial, emosional, fisik, metode yang terpadu ya. Ini yang pertama sangat berkaitan dengan sosial mereka karena memang masalah itu terjadi karena hubungan dari interaksi lingkungan sekitar anak. Dan selanjutnya ada relevansi terhadap permasalahan anak usia dini, yaitu yang pertama ada makro, yaitu permasalahan anak di lingkungan masyarakat. Permasalahan anak itu di luar proses pembelajaran meskipun dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, seperti yang tadi ini memang dari lingkungan sekitar tetapi bisa berpengaruh pada anak ketika proses pembelajarannya di kelas nanti. Nah, untuk yang kedua itu ada mikro, yaitu sesuatu yang menghambat perkembangan kehidupan anak baik fisik, psikis maupun sosial. Sama seperti halnya makro, ini juga tergantung pada hubungan orang tua, lingkungan sekolah dan teman-teman sedayanya nanti. Untuk yang selanjutnya itu ada jenis-jenis masalah anak usia dini. Yang pertama itu ada masalah fisik, itu memang terpengaruh pada fisiknya ya, seperti sindrom Down syndrome dan sebagainya. Dan yang seterusnya itu ada masalah psikis, itu berpengaruh pada mentalnya ya, seperti bipolar atau gangguan emosi lainnya. Dan masalah sosial itu terjadi karena faktor lingkungan tadi. Bagaimana interaksi antara lingkungan dan hubungan keluarga. Dan yang terakhir itu ada kesulitan belajar. Nah, untuk kesulitan belajar itu termasuk bisa jadi karena anak berkebutuhan khusus seperti itu ya. Oke, lanjut ke karakter dan permasalahan perkembangan anak. Yang pertama itu ada perkembangan sosial emosional. Yaitu rasa cemas yang berkepanjangan atau takut yang tidak sesuai dengan kenyataan, kecenderungan depresi, gangguan tidur, serta gangguan makan. Dan perkembangan fisik motorik itu gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan atau obesitas, dan gangguan gerak peniruan. Dan yang selanjutnya itu perkembangan di aspek kognitif. Anak itu sulit mengerti bila dijelaskan tentang sesuatu, itu contohnya lambat dalam mengerjakan sesuatu, keliru dalam menyelesaikan masalah, dan sulit berkonsentrasi. Nah, untuk perkembangan di aspek 6 itu contohnya keluarga yang paling penting di sini. Kurangnya perhatian anak dalam belajar agama serta kurangnya minat anak dalam hal keagamaan. Dan yang selanjutnya itu ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sendiri itu masalahnya pada kemampuan bicara dan bahasa, gangguan pendengaran, disabilitas, masalah pada mulut, dan faktor genetik. Dan perkembangan pada aspek seni itu pemalu, negativisme atau pembangkang, serta kemampuan imajinasi anak yang rendah seperti itu ya. Jadi memang permasalahan ini yang terutama itu bisa kita lihat dari fisiknya anak ya. Anak tersebut seperti anak berkebutuhan khusus itu salah satu permasalahan untuk perkembangan anak usia dini. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada perilaku salah asuh dalam pendidikan anak usia dini. Itu yang pertama ada ini macam-macam dari pola asuh yang diterapkan orang tua ke anak. Itu yang pertama ada pola asuh otoriter. Nah, ini sikap otoriter ini itu sikap yang selalu menolak keinginan-keinginan anak dan menghalanginya dari melakukan perbuatan tertentu atau dari mewujudkan hasrat tertentu.
Jadi orang tua itu melarang anak untuk berbuat apa yang dimau oleh anak. Istilahnya mereka yang mengatur segala perbuatan dari anak tersebut. Nah, untuk yang seterusnya ada pola asuh demokratis. Demokratis ini itu ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak gitu ya. Ada kerjasama antara orang tua dan anak. Anak itu diakui sebagai pribadi gitu ya. Jadi orang tua saling sharing ke anak, saling kerjasama dan saling terbuka untuk anaknya. Dan seterusnya ada pola asuh permisif. Ini itu sikap longgar atau kebebasan dari orang tua, tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Kontrolnya itu dan perhatiannya itu orang tua juga sangat kurang gitu ya. Untuk yang seterusnya ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif sendiri itu memberikan kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja, sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Dan yang seterusnya ada pola asuh perlindungan berlebihan. Yang termasuk perlindungan berlebihan ini dalam ini itu adalah memanjakan, memenuhi segala sesuatu yang diinginkan dan mencampuri segala kewajiban dan tanggung jawab si anak. Terlalu mengikut campurkan gitu ya masalah anak dengan orang tua. Dan yang terakhir itu ada pola asuh dengan sikap memanjakan. Pola ini itu merupakan kebalikan dari sikap keras dan kaku dalam mendidik. Bentuknya itu adalah selalu mengikuti segala sesuatu yang dimintai oleh anak setiap kali ia menginginkan sesuatu. Dan yang slide selanjutnya itu ada peran guru sebagai pembimbing di sekolah PAUD. Untuk yang pertama, guru itu tidak hanya mengajar ya. Guru itu juga bisa merangkul, membimbing, dan memberikan arahan untuk anak usia dini. Tidak hanya anak usia dini, peran guru semuanya itu seperti itu. Dan dijelaskan secara rinci. Itu yang pertama ada informator. Guru sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua ada organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik. Dan selanjutnya ada motivator. Guru harus mampu merangsang dan memotivasi siswa agar menumbuhkan aktivitas dalam proses belajar yang baik. Yang seterusnya ada direktor. Guru mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk tujuan yang dicita-citakan. Inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses pembelajaran. Transmitter, guru sebagai penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Fasilitator, guru sebagai pemberi kemudahan dan fasilitas dalam proses belajar mengajar. Mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya. Nah, untuk yang seterusnya ada peran orang tua sebagai konselor anak usia dini. Yang pertama adalah kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Kedua, orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak. Saling menghormati antara kedua orang tua dan anak. Mewujudkan kepercayaan dan mengadakan perkumpulan dan rapat keluarga atau kedua orang tua anak. Dan yang seterusnya ada program bimbingan konseling pada anak usia dini. Yang pertama ada proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Adanya keterlibatan teman sebaya dan adanya keterlibatan orang tua. Jadi program bimbingan konseling pada anak usia dini khususnya itu tidak terlalu formal. Dilakukan itu dalam tahap bermain dan masih dalam lingkungan belajar. Dan seterusnya ada jenis-jenis layanan bimbingan konseling pada AUD. Yang pertama adalah layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling perorangan atau kelompok, layanan penempatan dan penyaluran layanan tindak lanjut. Jadi memang dari pertama itu harus mengumpulkan informasi dulu, baru nantinya dieksekusi konseling tersebut ya, anak usia dini tersebut. Nah, seterusnya ada teknik pengumpulan data pada layanan PK PAUD. Yang pertama ada teknik tes, itu contohnya itu ada tes kecerdasan, tes bakat dan tes prestasi, belajar atau achievement test. Itu biasanya kita ketahui yaitu tes IQ. Dan teknik non tes itu pengamatan atau observasi. Itu gurunya itu melihat langsung ya permasalahan anak di lapangan langsung, di TKP langsung gitu ya. Nah, yang seterusnya ada layanan evaluasi dan tidak lanjut pada program BK PAUD.
Pengertian evaluasi dan tindak lanjut. Layanan evaluasi itu dan tindak lanjut ini merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan pendidik pada anak. Dan yang seterusnya, layanan evaluasi dan tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan program bimbingan direncanakan pendidik. Nah, evaluasi ini merupakan ya seperti mengulang kembali ya, mengevaluasi anak-anak yang sudah dikonseli tadi. Nah, untuk tahap-tahapnya sendiri, itu yang pertama tahap persiapan, yang kedua langkah persiapan alat atau instrumen evaluasi, mau memakai instrumen observasi kah, atau melakukan merekaman kah, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga langkah pelaksanaan kegiatan evaluasi. Yang keempat langkah menganalisis hasil evaluasi, dan yang terakhir itu ada langkah penafsiran atau interpretasi dari dan pelaporan hasil evaluasi tadi ya, dari yang sudah direncanakan baru dilaporkan gitu ya. Selanjutnya ada pelaporan bimbingan konseling PAUD. Pelaporan perkembangan merupakan refleksi dari apa yang diketahui tentang perkembangan anak, membuat keputusan, menentukan tujuan, dan berbagi informasi tentang anak kepada orang tua maupun pihak administrasi lain gitu ya. Jadi seperti yang sudah dievaluasi tadi, itu dilaporkan ke orang tua bagaimana masalah anak pada proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir ya, untuk slide terakhir itu ada rambu-rambu penulisan laporan perkembangan. Yang pertama sekali itu tidak menyalahkan anak, tidak menyalahkan orang tua, pengaruh laporan terhadap perasaan anak, pengaruh laporan terhadap perasaan orang tua, pengaruh laporan terhadap hubungan anak dan guru, pengaruh laporan terhadap hubungan anak dan orang tua. Informasi isi laporan sudah menggambarkan aspek perkembangan dan pembelajaran yang esensial, menggambarkan perilaku khusus anak di kelas, menggambarkan perkembangan dan kemajuan anak, lebih fokus pada kemajuan daripada kelemahan anak, memuat contoh perilaku khusus yang telah ditunjukkan oleh anak, menyajikan informasi yang komunikatif, otentik, dan bermakna, menginformasikan kepada orang tua tentang rencana guru. Orang tua harus tahu bahwa guru ada di pihak anak. Laporan harus mendidik orang tua tentang perkembangan. Jadi dalam menulis laporan itu memang harus ada pertimbangannya dari segi anak, segi orang tua, dan juga segi guru. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.